Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini tim negosiasi dari Kang Sukma Umbara belum juga bisa memastikan sampai saat ini bahwa Kang Sukma akan diterima Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kami tim pengantar masih menunggu kabar dari istana. Sementara Kang Sukma sendiri kita istirahatkan di pos Betawi, pos kepolisian di depan Istana Negara. Kondisi Kang Sukma alhamdulillah secara fisik masih oke, cuman sekedar kelelahan saja. Ini Kang Sukma. Fahru Roji, M. Nurambe, Ragil, dan kami diterima dari pengamanan di depan istana. Ini bawa amanat nih banyak nih, tiap daerah kan. Tolong untuk yang nelpon jangan dulu nelpon, kita lagi siaran langsung. Nanti terganggu siaran langsung. Terima kasih untuk rekan-rekan honorer yang lain, jangan dulu nelpon. Iseng saya udah daftar jadi polisi. Ini jasa saya kuliah sama. Ini PAI DKI Jakarta, Kang Dul, yang sejak pagi setia menemani kita sebagai penunjuk jalan. Yang punya wilayah DKI Jakarta, PAI Dul Halim. Oke. Operator sekolah di SD Negeri Duku 1 Kramajati. Itu 6 saya jalanin tanpa hal-hal. Saya cuma ngandelin juara karate kampung aja. Kampung bukan tapi Perjalanan 11 hari yang ditempuh oleh Kang Sukma ini sudah diliput beberapa media. Setahu kami ada Metro TV, Net TV, dan SCTV terakhir memberitakan tentang Kang Sukma ini. Tapi di sisi finish ini, ketika hari terakhir perjalanan Kang Sukma, sepertinya belum ada media ini. Kami menyiasatinya dengan siaran langsung seperti ini saja, sekedar mempublikasikan bahwa Sukma Umbara alhamdulillah telah tiba di Istana Negara. Ini sesi curhat. Semoga Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi Kang Sukma untuk kemerdekaan honorer 100%. Saya dapat rekomendasi itu dari ajudan Kapolri di cabutnya di Purwakarta jauh banget. Gara-gara gigi doang. Yang lain sih udah oke. tapi memang kesehatan itu kesehatan seluruh tubuh. Kuncinya gigi. Hernia saya ketutup. Aman. Orang kalau giginya sehat, mulutnya sehat. Kopia Kang Sukma Umbara. Aksi jalan kaki ke Istana Negara honorer Indramayu. Belum ada, Pak. Ini orang siapa? Orang sama ya. Relawan. Susah lah. Kalau itu moga-moga ada hasil namanya perjuangan. Iya, mudah-mudahan tapi. Saya bisa memanfaatkan. Oke Pak Sekjen. Siap. Apa suka duka Abang selaku Sekretaris Jenderal Front Pembela Honorer Indonesia dalam mengawal Kang Sukma Umbara ini, Kang? Ya kalau saya kan artinya suka dukanya sih nggak ada ya, artinya suka aja lah, suka terus. Artinya ini perjuangan seorang Sukma Umbara itu benar-benar memperjuangkan, mengabdikan dirinya, taruhannya nyawa. Siap. Artinya saya sebagai Sekretaris Jenderal yang
mengumandangkan pertama kali untuk mogok nasional itu disambut baik oleh saudara Sukma Umbara ini, saya merasa bertanggung jawab dan mengantarkannya sampai ke babak terakhir. Tujuan terakhirnya adalah Istana Negara. Saya antarkan, saya bertanggung jawab atas itu. Siap, siap, Nah, siap. ditemani oleh Presidium, ditemani oleh Korwil DKI Jakarta, Siap. dan Koordinator Daerah Kota Depok diantar sampai kepada titik artinya titik tujuan akhir daripada perjalanannya. Siap, siap. Walaupun tujuan cita-citanya baru dua yang tersampaikan, yaitu bertemu dengan Ibu Ibu Hilal, Hilal yang satu lagi bertemu siapa lagi itu kemarin ya? Masuk ke base camp FPHI. Bertemu dengan base camp FPHI, kemudian bertemu dengan Ibu Hilal adalah orang yang ibu yang pernah viral di media sosial tentang menangis di pangkuan anaknya yang. Kemudian hari ini lampu mati kok. Sukma Umbara itu sudah sampai di Agak terang. Istana Negara. Belum ada Tinggal menunggu kabar dari dalam ya. instruksi seperti apa nantinya, nanti kita lihat. Kalau memang hari ini ada apa namanya pertemuan, ya kita ikuti. Tapi kalau ya mungkin tanggal 29 ya untuk upacara bendera mungkin ya Sumpah Pemuda. Siap, siap, siap. Kemudian kan begini Bang, Ya, Kang Sukma ini kan bukan honorer kategori 2. ya, Ya. Visi misi Kang Sukma sendiri kalau tidak salah saya informasinya beliau ini adalah masuk dalam yang list untuk dites umum. iya. Nah, bagaimana itu Bang? Saya dapat informasi kemarin itu terakhir dapat apa namanya? Dapat nomor tes ya. Siap. Dapat nomor tes itu karena usianya masih 31 tahun. Dia berhak mengikuti tes CPNS tahun 2018. Siap Tapi begitu. beliau tidak mau. Tidak mau Bang ya? Tidak mau. Walaupun sudah lolos begitu Bang? Walaupun sudah lolos. Wah. Dalam sudah dapat nomor ya. Iya, iya, Dapat iya. Iya. nomor tes itu, tapi Tes beliau jalur tidak mau. umum ya Bang ya? Jalur umum. Alasannya tidak mau kan Bang, itu sebenarnya suatu kesempatan, susah loh Bang. Ya, untuk artinya gini, jatah untuk Indramayu itu memang sedikit, siap. sangat sedikit. Ah. Jadi satu, memang sejak awal dia tidak mau untuk tes CPNS itu karena sangat merugikan. Gitu. Siap, siap, siap. Karena yang kedua, dia juga bukan honorer kategori 2. Kemudian beliau juga maunya itu tes tanpa tes gitu loh. Artinya berdasarkan pengabdian. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya. Siap, Jadi siap. visi misi FPHI dengan Sukma Umbara ini pas. Pas. Makanya dia selalu mengepalkan tangan dan membawa nama FPHI itu karena apa? Visi misinya itu sama. Sama. Pas gitu. Jadi untuk kemerdekaan yang bagaimana itu Bang? Kemerdekaan 100%. Oh, Itu harus 100% begitu. itu. Harus 100%. Harus 100%. Siap, siap, siap. Iya kan? Karena kalau nggak 100% ya selesai ceritanya gitu kan. Ya, makanya Sukma Umbara ini adalah satu motor yang baik untuk seluruh tenaga honor di Indonesia, contoh yang baik. Siap, siap. Jadi begini, Ya. Bang Sekjen. Tadi di tengah perjalanan Kang Sukma ini kan bertemu Profesor Yusril. Ya. Ini bagaimana Bang? Nanti dibelok-belokkan pula ini ke jalur-jalur politik itu bagaimana menurut? Enggak, gitu. kita nggak seperti itu kok. Siap. Artinya gini, bertemu dengan Prof Yusril kebetulan di kantor partainya. Ya. Artinya kita bukan berarti untuk memasuki partainya, tidak, tapi kita kan meminta bantuan hukum kepada beliau itu, karena beliau itu kan memang tata usaha negara ya. Iya, siap, siap. Jadi kita minta ke sana untuk sebagai saksi ahli yang membantu kita untuk menggugat Permenpan yang kurang baik ini ya, Permenpan 36 tahun 2015 itu gitu kan. Jadi Prof Yusril lah yang kita percayakan untuk membongkar semua itu. Siap. Nanti akan, insya Allah nanti beberapa minggu ke depan, mungkin seminggu ke depan nanti akan diantar gugatan itu. Semoga ini menjadi satu upaya yang baik, ya, satu upaya yang baik. Kemudian kita ambil itu, kalau memang menang nanti kita teruskan kepada jalur yang berikutnya. Jalur yang berikutnya itu bagaimana Bang? Itu undang-undang AS yang kita tarik aja lah. Siap. Karena itu ya nggak mungkin lah. Artinya gini, revisi kita berikan sudah 2 tahun loh. Revisi undang-undang ASN itu sudah kita berikan waktu 2 tahun. Tidak terjadi sampai sekarang. Bahkan peraturan pemerintahnya perjanjian kerja itu PPP 3 itu nggak muncul sampai sekarang. Berarti kan ada kepincangan di situ. Siap. Ya, tidak mulus. Ya udah nanti kita uji materi aja lah ke Mahkamah Konstitusi. Semoga itu
Ya kalau itu ya harus menang lah kita lah. Nah, oke Ya. begini Bang. Ya. Hari ini kan di media sedang ramai diberitakan soal bahwa Menteri sudah menyatakan bahwa P3K itu tinggal finishing hari ini. Bagaimana menurut Oh nggak Abang? boleh, mana uji publiknya nggak ada kok. Nggak boleh itu. Begitu Siap. peraturan pemerintahnya turun, sementara RPP-nya kita nggak tahu. RPP-nya nggak tahu nih. Uji Uji publiknya publiknya nggak ada. Ya Ah. melanggar Undang-Undang 14 tahun 2008 kan. Siap. Keterbukaan informasi publik nggak boleh itu. Ya siap kita gugat saja lah kalau main tiba-tiba main tanda tangan PP keluar. Ya nggak bisa itu, uji publik dulu lah. Gitu Jadi lah. intinya honorer itu harus merdeka 100%. Oke, Nggak boleh itu. siap. Capek kita ya kan. Capek kita. Oke, kemudian begini Bang. Ya. EPH ini kan dicap sebagai honorer non kategori begitu Bang. Oh, Tolong penjelasan Abang selaku sekjen di iya, sini iya, Bang. siap. Siap. Jadi gini, kalau ada yang mengatakan honor non kategori, ya itu salah besar lah. Salah besar, Pengertiannya salah besar. Salah kan kategori 1. Oh, Abang ngejadikan dari kategori satu ya Saya Bang. kategori 1, kemudian tidak diloloskan karena masalah administrasi katanya. Katanya Bang. Nggak ngerti lah tuh. Kemudian kita dilemparkan ke kategori 2. Yang lulus orang lain bukan saya gitu kan. Siap. Yang lulus itu ya nggak tahu saya siapa tuh. Banyak sekali 218.000 ya kan. Siap. Nah, kemudian saya sekarang jadi nonka bareng dengan teman-teman yang tidak pernah ikut. Kemarin waktu K2 ikut tes Bang? Ikut lah. Ikut ya tes K2. 2013 ikut. Jadi Abang ini termasuk bagian dari kategori 2 juga, tapi tidak berarti Abang memperjuangkan hanya kategori 2 saja begitu ya enggak Bang? lah. Memang kategori itu sudah nggak ada sih ya. Iya, begitu. Artinya secara hukum, secara undang-undang sudah nggak ada aturan itu. Oke, Karena siap. rontok di PP 56 tahun 2012. Ya kan? Sudah tes ya mereka ya Bang? Sudah tes. Oke. Artinya terlepas dari tes itu benar atau tidak, secara hukum itu sudah gugur. Siap. Gitu loh, gugur. Kategori itu gugur. Siap. Jadi sekarang X kategori 2 dikatakan S kategori 2 itu pengakuan daripada forum sebenarnya ya. Oh, begitu. Forum. Forum. Kalau pemerintah sudah jelas-jelas mengatakan tidak ada. Sudah tidak ada namanya boro-boro kategori 2, honor aja udah nggak ada kok. Tidak diatur dalam Sudah undang-undang. tidak diatur dalam undang-undang ASN itu gitu. Jadi di dalam undang-undang ASN sudah ada 2 jenis pegawai, yaitu pegawai pemerintah, yaitu namanya satu PNS, yang kedua namanya P3K. Dan itu P3K itu Belum peraturan ada. pemerintahnya belum turun. Gitu. Jadi begini Bang, Ya. syarat melakukan revisi undang-undang ASN itu kan harus sudah ada peraturan pelaksana, ya kan Bang? Jadi janji-janji revisi menurut yang isu tersebar selama ini, menurut Abang, apakah Abang sepakat dengan salah satu pernyataan yang mengatakan bahwa revisi itu bohong begitu Bang? Oh enggak lah, memang revisi itu bohong kok. Oh begitu, bohong. Iya, bohong lah. Bohong ya. Berani ya Bang kayak gitu? Sekarang Siap. Saya jelaskan ini ya. Siap, biar perintah, semua Pak. paham nanti. Ya. Revisi dilakukan apabila undang-undang maupun peraturan tersebut sudah lengkap. Oke, siap Bang. Baru boleh direvisi. Baru dimungkinkan untuk direvisi. Nah sekarang satu peraturan pemerintah dalam undang-undang ASN, yaitu PPP3K-nya tidak ada. Berarti undang-undang itu kan belum utuh. Betul. Belum utuh ya. Ya. Kalau namanya belum utuh berarti kan belum pernah berjalan bagus. Siap. Terus tidur. Dalam arti kalau dia belum utuh tidak bisa direvisi, atau direvisi gengsi dong. Yang Siap. bikin aturan memang siapa? Kan begitu. Siap. Nggak bisa. Jadi gini, jalan dulu peraturan pemerintahnya, utuh dulu, baru berjalan, tunggu dulu 1 tahun, 2 tahun. Nanti kalau seandainya peraturan pemerintah sudah berjalan dianggap tidak memadai, baru direvisi. Gitu loh. Nah sekarang peraturan pemerintahnya aja nggak ada, yang mau direvisi itu apa? Siap. Gitu loh Bang. Jadi Siap. sangat disayangkan kalau pemahaman teman-teman mengandalkan revisi undang-undang ASN. Bisa saja terjadi, tapi mungkin 4-5 tahun ke depan. Gitu. Bisa saja terjadi apabila semua undang-undang dan peraturan pemerintahnya sudah keluar. sudah berjalan. Betul. Sudah berjalan baru bisa direvisi. Siap. Gitu. Kemudian begini Bang. Seandainya misalnya begini kan Bang, Abang dan kawan-kawan yang lain melakukan gugatan judicial review terhadap permen. Ya. Memang kalaupun permen ini dibatalkan pemerintah tentang perekrutan dari jalur honorer ini, artinya tidak serta-merta menjelaskan nasib kita kan Bang. Jadi langkah terakhir itu setelah itu harusnya
ada regulasi yang mengatur tentang keberadaan honorer ini, sehingga tidak ada lagi kita mendengar honorer yang bergaji sampai 200, 300. Seperti Kang Sukma sendiri kan gajinya 500.000. Jadi pertanyaan saya, langkah apa yang akan abang lakukan setelah gugatan misalnya dimenangkan? Masih tetap ingin maju melakukan judicial review terhadap undang-undang ASN ya? Iya, harus itu, karena begini. Siap. Kalau sudah seumpamanya susah, mudah-mudahan kita menang ya di Siap. dalam Permen ya. ini ya. Mudah-mudahan kita menang sehingga nanti kita mengharapkan di situ ada kekosongan hukum. Itu loh. Ada kekosongan hukum. Kemudian muncullah namanya Perpu. Saya berharap seluruh Indonesia bisa mogok. Sebab tidak ada cara lain. Oke. Ya, kalau cuma sekedar demo-demo tapi kita tidak melakukan gugatan hukum terhadap undang-undang yang masih berdiri itu, ya nggak mungkin. Gitu. Harus digugat itu undang-undang yang memalangkan itu kita itu. Siap. Ya, harus digugat itu. Menang, seandainya menang, maka nanti lagi adalah namanya kekosongan hukum. Sementara hukum terus berjalan, maka lahirlah namanya Perpu. Tapi kalau honor sendiri Tidak berani mau mendengarkan yang pemahaman yang benar, itu tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan. Honor harus paham. Siap. Ya, honor jangan cuma baca kurikulum, jangan cuma baca RPP sebagai guru, tapi juga harus paham dengan undang-undang. Ya, supaya paham gitu. Teman-teman kalau dijelasin jangan jengkel gitu kan. Siap. Udah dijelasin jengkel. Honor kita tolongin, honornya marahin kita. Kan goblok. Iya, Siap. bahaya itu. Kalau ada honor kayak gitu, kita tolong, tapi dia membodoh-bodohi kita kan. Sekarang kita ajak mogok, dia malah yang marah-marah sama kita. Iya kan? Oh, Gitu begini loh. Bang. Mogok yang abang serukan ini 15 sampai 31 Iya. Oktober. Jadi kalau tidak ada kejelasan ini, ada rencana sambung gitu ya? Sambung mogok 1 bulan ke depan. Siap. Itu caranya, tapi honor harus dengar. Kalau mau menang mogok 1 bulan lagi. Gitu ya Bang ya? Iya. Siap. Semua honor seluruh Oke Indonesia. Bang Ragil, siap? Cukup. Siap, kita tutup. Siap. Oke. Oke Sekjen, Siap. Merdeka 100% ya? Merdeka 100%. Siap. Bang, ini abang tunggu di sini.